Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, saya saat ini ditemani dua orang kawan, yang satu seangkatan, yang satu di bawah angkatan ya. Sama-sama alumni dari sebuah perguruan tinggi di Jawa Barat yang terkemuka, yaitu Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan ini saya yang sangat awam dengan persoalan pertanian dan perkebunan serta industri perminyakan, sekaligus saya ingin menggali lebih jauh. Sebagaimana kita paham sekarang bahwa masyarakat kecil di negeri kita ini, terutama para ibu rumah tangga, itu harus antri berpuluh-puluh meter di banyak Indomart, Alfamart dan sebagainya, mart-mart lainnya, hanya untuk mendapatkan satu bungkus dengan isi 1 kilo minyak kelapa sawit. 2 kilo ya, yaitu dengan harga subsidi. Saya juga nggak tahu itu apa karena subsidi atau apa, tapi yang pasti ada diskon gitu. Diskonnya itu kalau nggak salah 4.000 rupiah ya. Di toko-toko atau di warung-warung pada umumnya minyak goreng kelapa sawit itu dijual bisa 28 sampai 32.000. Tapi kalau ketahuan menjual 32.000 apalagi, itu akan langsung diinterogasi oleh Satpol PP yang didampingi oleh polisi dari Pak Polsek, karena menjual harga minyak sawit terlalu tinggi. Nah, pada sisi lain saya mendapat catatan bahwa di Indonesia ini ada 15 juta hektar kebun kelapa sawit yang secara logika, secara rasional bisa dihitung berapa sebenarnya produksinya dan apakah produksinya ini akan mencukupi kebutuhan dalam negeri atau bahkan masih ada banyak sisa yang bisa diekspor. Nah, yang jadi persoalan sekarang itu adalah bahwa diantaranya kebun-kebun kelapa sawit ini karena besarannya yang demikian tinggi itu tidak banyak dimiliki oleh pengusaha-pengusaha pribumi, tapi lebih banyak oleh perusahaan-perusahaan asing. Nah, inilah yang mungkin akan saya coba gali sebenarnya bagaimana posisinya. Pertama saya akan ke Pak Mehmet Hakim. Beliau seorang praktisi perkebunan, bahkan di kelapa sawit kalau tidak salah. Ya. Nah, gimana nih Kang Mehmet? Ya, dengan 15 juta hektar tersedia kebun kelapa sawit, kok rakyat Indonesia harus antri di banyak Indomart dan Alfamart hanya untuk mendapatkan kemasan 1-2 kg, meskipun harganya adalah kalau tidak salah 18.000 ya. 16.000. 14.000 per liter, jadi 28.000 per 2 liter. 2 kilo. Per 2 kilo. Nah, jadi sementara itu tidak ada terdengar kebun kelapa sawit baik di Sumatera ataupun Kalimantan ataupun mungkin sedikit ada di Jawa itu yang kena hama gitu, yang hancur pohonnya gitu. Dan sepertinya pengusaha adem ayem aja gitu dengan bisa mengeruk keuntungan produksi kelapa sawit itu. Gimana Kak Met? Ya. Wah, kalau cerita ini panjang ya. Pak Faisal Basri, ya, ekonom kita sudah menyatakan ini salah pemerintah. Kalau menurut saya memang betul jadi salah pemerintah. Nah, kita urai kenapa salah pemerintahnya? 2 tahun yang lalu alokasi untuk minyak makan dari CPO itu 9,8 juta ton 2 tahun yang lalu per
setahun. per tahun. Nah, sekarang tahun 21 ya, kemarin datanya dari 21. Itu justru jadi tinggal 6 ton berapa? Jadi 7 ton lah katakan. Turun. Jadi turun 3 juta ton. Harusnya kan ditambah. Ya. Tapi untuk biodiesel justru ditambah 2 ton. Bertambah atau ditambah? Ditambah 2 ton alokasinya. Dari 6 juta jadi 8 juta ton. Itu maksudnya dari bahan baku yang sama, Ya, kelapa sawit. jadi Jadi kelapa sawit itu bisa menjadi biodiesel, bisa menjadi minyak makan. minyak Minyak makan. minyak makan. Bisa. Oh, istilahnya minyak makan ya? Ya, jadi atau minyak goreng. Jadi alokasi untuk konsumsi diberikan untuk biodiesel. Ini kesalahan yang paling fatal nih. Kemudian ada lagi alokasi buat oleochemical, kebutuhan lain selain minyak goreng. Itu dari 1 juta ton naik jadi 2 juta ton. Jadi bertingkat. Kalau biodiesel kan 2 juta ton. Kalau dari oleochemical 1, jadi kurang lebih 3 juta ton lebih lah ya. Tapi yang minyak makannya dikurangi, bukannya dari ekspornya dari 35 hanya jadi 34 juta ton. Jadi kebutuhan minyak makan dalam negeri itu sebenarnya berapa? Kalau dari tahun 19 itu hampir 10 juta. 10 juta ton. Ya, biar gampang lah ngingetnya hampir 10 juta. Sementara produksi Banyak 54. 54 ton. 54 juta ton. 54 juta ton. Selebihnya itu diekspor. Selebihnya diekspor. Oke. Nah, kalau pengusaha ini kan maunya jual mahal. Nah, ini Departemen Perdagangan yang memberikan ekspor. Ya, hanya pengusaha goblok yang pengen rugi. Nah, kalau kita jual untuk minyak goreng, dia rugi. Tapi kalau untuk biodiesel itu nggak rugi. Apakah itu karena yang ada subsidi? Apakah itu dijadikan alasan oleh pemerintah sebagai cross subsidi? Itu bukan? Lain lagi. Kalau subsidi ini dari pajak sawit juga. Jadi sebenarnya kalau memang pemerintah mau subsidi, itu juga bisa disamakan dengan biodiesel, disubsidi juga untuk minyak goreng. Ya, saya hitung-hitung kalau cuman 34 triliun bisa lah. Rupiah hasilnya. Triliun subsidinya. Oh, subsidi. Nggak ada masalah. Kita dapat pajaknya aja 84 juta triliun 1 tahun dari pajak aja. Belum ada pengurangan atau penghematan devisa dari pengurangan pembelian solar. Kalau tadinya beli solar itu 100 liter, sekarang cukup dengan 80 liter. Saya akan pertajam sedikit gitu ya. Tadi sebutkan bahwa kebutuhan nasional untuk minyak makan itu hanya 10 juta ton. Kurang lebih. Kurang lebih. 9, Nah, kalau 9, Pak Mehmet tahu supply untuk pasar dalam negeri ini berapa sekarang sebenarnya sehingga masyarakat harus antri? Ya, itu dikurangi 3 juta, jadi kurang lebih sekitar 7 juta ton. Oh, 7 juta ton. Yang sekarang Tadinya 10 dikurangin jadi 7 juta. Ya iyalah, hitung-hitungan matematika, hitung-hitungan apa juga pasti kurang. Akibatnya lah begini. Jadi siapa yang salah? Ya, pemerintah yang aturnya. Sebenarnya kalau dia mau misalnya stop impor dulu sampai ini kebutuhan selesai, bisa. Atau biodiesel sebagian dihentikan. Biodiesel nggak apa-apa, itu mau 40, sekarang kan 20%, mau ke 30%, 30 mau nggak apa-apa, itu program nasional bagus sekali. Itu excellent. Orang luar negeri juga muji kita, bahkan Eropa nggak bisa ngomong apa-apa setelah kita masuk ke industri biodiesel. Tapi ekspornya ini kurangi. Sekarang yang menerima subsidi yang terbesar sampai 80% subsidi, nilainya sebesar 110 triliun, itu perusahaan asing. Oke, saya cut dulu sedikit. Kalau dari biodiesel
itu produknya diekspor atau untuk kebutuhan dalam Kebetulan negeri? dalam negeri. Baik, terima kasih. Sementara saya akan ke Pak Cucu nih. Ya. Pak Cucu yang lebih banyak bergerak di dalam dunia apa namanya, bukan dunia bisnis lah, pokoknya itu. Nah ini sampai sejauh mana sebenarnya kemanfaatan atau benefit yang bisa diperoleh oleh negara dengan memproduksi biodiesel dari pohon kelapa sawit ini? Ya banyak sekali ya sebetulnya kalau dari sisi manfaat tadi sudah disampaikan juga oleh pemainnya. Memang ini strategi yang bagus sebetulnya begitu ya. Kalau masalah apa namanya, program pemerintah kan sudah dari dulu itu ada B10, B15, begitu B20, sekarang ingin B20 bahkan mengarah ke B100 sebetulnya ya. Biodiesel itu. Iya, biodiesel itu kalau bisa ingin 100% itu berbasis bahan baku dari sawit, kelihatannya seperti itu. Dan itu bagus apa dalam rangka sebetulnya mengurangi impor biosolar sebetulnya, kan itu fungsinya ke sana sebetulnya ya. Sekarang juga saya pikir dengan adanya B30 itu jutaan dolar efisiensi yang terjadi karena terjadi pengurangan impor solar ya, bahan baku solar. Jadi sebetulnya kalau dari sisi itu nggak ada masalah, kalau menurut saya sangat baik sekali. Bahkan kalau saya sih setuju saja nanti kalau bisa B100 gitu. Hanya masalahnya kan ini edible oil ya, kalau sawit itu kan ya yang bisa digunakan untuk bahan bakar, bisa digunakan juga untuk minyak goreng, bisa begitu kan, bahkan untuk hal-hal lain juga banyak manfaatnya begitu kan. Jadi sekarang nah kebetulan gitu kan, karena mungkin kalau bicara ekspor itu kan sebetulnya bicaranya long term biasanya kan begitu ya, jangka panjang. Jadi kita tidak bisa misalnya karena mengingat kebutuhan minyak goreng yang mendesak sekarang diputuskan saja ekspor itu tiba-tiba, tidak bisa kalau menurut pemahaman saya. Justru karena dia terikat dengan long term kontrak begitu, kontrak jangka panjang. Maksudnya Pak Cucu bahwa memang sekarang biodiesel itu juga diekspor. Oh enggak, bukan. Ininya loh, CPO-nya itu, CPO-nya. CPO-nya kan mestinya mah mungkin kalau persipangannya tadi dikurangi saja ekspornya begitu kan, dialihkan kepada sebagian untuk memenuhi B30, ditingkatkan itunya, kemudian tanpa harus mengambil porsi yang jatah minyak goreng itu tadi kan gitu. Yang jatahnya 10 juta ton, ini kan dikurangi jadi 7 juta ton, akibatnya akhirnya terjadi kelangkaan minyak goreng seharian. Kelangkaan ini terjadi juga karena memang tradisi kita kan, kalau di kita memang goreng-gorengan itu menjadi bagian dari hidup yang harus dipenuhi kelihatannya. Ya. Sunahnya kalau bulan puasa itu buka itu dengan kurma ya, tapi wajibnya dengan bala-bala. Itu kan jadi masalah juga karena sudah berkembang kepada cireng, cilok, segala macam ya. Memang kebutuhan minyak goreng luar biasa di kita itu, karena mengingat itu tadi kebiasaannya. Sebetulnya kalau dari konsep B30 itu saya pikir semua juga mendukung ya. Kalau bisa kan nanti terpenuhi kebutuhan itu dari itu semua begitu ya. Hanya yang jadi masalah adalah pengambilan porsi jatah untuk minyak goreng diambil sebagian untuk dikonversi menjadi B30 itu barangkali ya. CPO-nya ya. Mengapa CPO itu tidak diambil dari yang ekspor saja gitu? Okay. Kalau menurut pandangan saya, pemerintah tidak bisa serta-merta langsung mengambil dari jatah ekspor, karena kalau dalam perdagangan itu kan ada long term kontrak biasanya, ada kontrak jangka panjang yang tidak bisa kita langgar. Kalau kita langgar ada penalti barangkali begitu ya. Jadi mungkin tinggal sekarang mah mengatur ritmenya ini aja barangkali kan. Kontrak terpenuhi, apakah nanti terus diupayakan peningkatan produktivitas sehingga nanti kontrak tetap jalan, ini juga terpenuhi begitu tanpa harus mengambil jatah untuk minyak goreng tadi begitu. Oke. Kalau boleh saya tanya dan Pak Cucu sudah ada catatan,
kalau misalnya biodiesel itu ditargetkan untuk memenuhi seluruh kebutuhan bahan bakar nasional ini, kira-kira bagaimana itu? Atau katakanlah saya tambahkan, mungkin sehingga bisa bahkan secara ekstrim menghentikan produksi bahan bakar yang bersumber daripada fosil. Ya kan kelebihan bahan bakar berbasis tanaman ya, itu kan renewable itu mah ya, renewable, dia bisa diperbaharui dengan cara ditanam kembali gitu kan. Saya pikir harusnya bisa ya kalau melihat potensi sekarang nanti suatu saat, karena memang kan secara teori itu kalau bahan bakar berbasis fosil itu akan habis Pak. 2025 itu akan kalau habis. tidak ditemukan lagi cadangan baru, itu kebutuhan nasional. Sekarang bahkan kita sudah net importir sebetulnya kan, bahan bakar itu betul-betul diimpor. Jadi, Ya, saya secara pribadi sekilas suka memperhatikan. ya. Ada informasi bahwa bahan bakar yang berasal dari fosil itu tahun sekian akan habis, tahun sekian akan menurun berapa persen. Nah, tadi sebutkan bahwa dengan 15 juta hektar pohon kelapa sawit itu, kalau kita pikirkan biodiesel ini ditingkatkan, mencukupi itu enggak tuh untuk kebutuhan total, kebutuhan nasional daripada biodiesel? Saya pikir kalau untuk memenuhi secara full 100% belum bisa. Berapa gitu harusnya? Kan. Mungkin sekitar 20 juta atau mungkin 25 juta hektar. Sedikit baru sekali ya begitu. kekurangannya. Ya sebetulnya hanya memang itu kan identik dengan juga nanti akan ada konversi dari hutan barangkali yang itu yang jadi masalah sekarang kan, secara ini jadi masalah, bahkan jadi bahan kampanye negatif dari negara-negara Eropa, kompetitor kita, bahwa kebun sawit itu identik dengan kerusakan lingkungan, walaupun itu juga bisa diperdebatkan kan sebetulnya. Debatable ya? Debatable lah itu ya, masalah itu, karena itu mungkin ada oknum yang dalam pembukaan lahannya tidak sesuai dengan SOP begitu kan. Tetapi saya pikir sekarang banyak juga perusahaan-perusahaan yang sudah sesuai dengan standar operational procedure ya, dengan praktek bercocok tanam yang baik begitu kan, sehingga dari sisi lingkungan kan ada RSPO, ada ISPO barangkali kan, kita juga sudah melaksanakan itu. Oke, baik. Kembali ke Kang Mehmet Hakim nih, Dr. Insinyur Mehmet Hakim. Tadi disebutkan oleh Pak Cucu bahwa kalau memang kebutuhan biodiesel berkeinginan untuk bisa memenuhi seluruh kebutuhan bahan bakar, mengingat fosil itu adalah unrenewable ya. Nah, kira-kira saya nggak yakin kalau cuma sampai 25 juta hektar itu akan cukup ya, atau makan itu semua. Nah, kita untuk itu saja, sekarang, untuk biodiesel aja. Sekarang totalnya 15 juta hektar. Sekarang 15 juta hektar. Nah, jadi kalau misalnya kita berpikir untuk memenuhi sebuah kebutuhan bahan bakar minyak ini, bukan untuk minyak makan, itu kira-kira perhitungan Pak Mehmet berapa juta hektar lagi tambahan diperlukan gitu, dan potensi lahan yang ada bagaimana, dan kemudian sekaligus saya mohon catatan dari Pak Mehmet, kira-kira keterpengaruhan lingkungan oleh kelapa sawit apabila ada alih fungsi dari hutan lindung atau hutan lindung atau hutan lebat menjadi pohon sawit gitu. Sebenarnya nggak ada masalah, cukup 15 juta hektar. Sekarang, tapi kan kalau 15 juta hektar yang sudah ada sekarang itu kan sebagian saya jelasin dulu bentar, untuk minyak minyak goreng kan. Saya jelasin dulu. Produksi sekarang sekitar 53 juta ton. Oke. Nah, untuk kebutuhan dalam negeri minyak goreng katakanlah 10 juta ton. Oke. Jadi sebenarnya yang free itu
43 juta ton. Minyak goreng. Bukan, minyak goreng 10 juta. Dari 53 dikurangi 10. Jadi kan belinya jadi 43. 43 itu dikurangi oleh oleochemical 2 juta ton. Jadi tinggal 41. Nah, sekarang si ekspor itu masih sekitar 34 juta ton. Nah, ini menjadi 9 Sebentar, juta. mohon maaf. Yang 34 juta ton yang diekspor itu minyak goreng atau biodiesel? CPO. Oh, CPO. CPO. Ya. Nah, saat ini kita hanya butuh 9 juta ton CPO untuk biodiesel dengan catatan B20 menuju ke B30. Seandainya ini nanti menjadi B100, kebutuhan biodiesel itu kurang lebih 6 kali 5 sekitar 30 sampai 35 juta ton. 9 kali 6. Enggak, kan 50. 9 kalau kali 5. 20 kan 20 ke 100 5 kali lipat. Kan kalau B20 mau ke 100 kan 5 kali lipat. Iya. Dari 6 juta. Yang 20 itu kan kebutuhannya 9 Bukan, itu juta. 6 juta. 6 juta. 6 juta. 6 kali 5 jadi 30. Jadi kalau berdasarkan produksinya sekarang, kita nggak bisa ekspor. Habis semua. CPO itu. Tapi produksi dalam negeri kita cukup. Terpenuhi. Melupa kita, khususnya di Unpad nih, punya teknologi yang canggih, murah meriah. Namanya manajemen force management. Itu hak ciptanya ada di Unpad. Itu bisa meningkatkan produktivitas sebanyak 50%, bahkan bisa lebih. Anggap aja 50%. Jadi kalau kebutuhan kita tadi 53 ditambah 50% kan sekitar 75 lah katakanlah 80. 75 sekarang ini habis, masih bisa kita ekspor 25. Katakanlah sampai 30 Jadi ton. besaran daripada kebun kelapa sawitnya juga Cukup. tidak usah ditambah. Nggak usah kalau menurut saya. Ya. Nah, mudah-mudahan Jadi aja sekarang- Pak Mehmet nanti jadi Menteri Kehutanan. Menteri Menteri Perkebunan. Sebagai gambaran begini. Sekarang produksi per hektar atau produktivitas CPO itu hanya sekitar 3,5 ton, 3 sampai 3,5 ton, katakanlah 3,5 ton. Oke. Nah, produksi minyak PKO dari intinya itu 1 ton. Jadi totalnya 4,5 ton sehektar, 1 hektar itu ya. Nah, sekarang ini bisa ditingkatkan jadi 8. Dari 4,5 bisa jadi 8 ton. Itu nggak sulit karena beberapa perusahaan sudah bisa mencapai itu. Tapi punya rakyat misalnya, bibitnya kan masih bibit asalan. Nah, itu digantilah dengan bibit yang Kualitas. bagus. Kemudian ada banyak perusahaan-perusahaan swasta nasional maupun asing yang nggak diurus. Yang penting dia punya kebun, bisa dijual belikan. Ini masih banyak. Terus PTPN itu tidak diberi Porsi. ya porsi yang sebenarnya lah sekarang nih ya. Ada duit sedikit diambil oleh pemerintah, ambil sedikit. Jadi tidak bisa berkembang dia. Dibonsaikan PTPN itu. Tidak bisa bergerak dia karena ada untung sedikit. Saya baru tahu kalau PTPN dibonsaikan begitu. Istilah ini ya. Kenapa gitu? Karena kalau PTPN untung, uangnya segera diambil oleh pemerintah. Ya kan itu kan milik pemerintah. Iya, tapi dia tidak bisa berkembang dengan uang karena uangnya habis. Diambil. Tapi kan harusnya ada company plan. Iya, nah itu nggak bisa karena uangnya habis terus. Seandainya dibiarkan dulu nih, PTPN punya uang, dia bisa mengembangkan. Tapi ada beberapa cara nih ya. Saya lihat kalau perusahaan-perusahaan swasta, kalau punya laba kan diambil sendiri. Kita hanya dapat untungnya aja, pajak. Nah, dari 100% perusahaan swasta ini, 95% itu punya asing.
95%. 95%. Dari 15 juta hektar itu. Bukan, dari 15 juta, 8,5 juta itu perusahaan asing. Jadi kurang lebih 57 sampai 60%. Perusahaan swasta. Nah, ada 7,9 juta hektar itu perusahaan asing. Nah, uangnya ini kalau dia punya untung dibawa kemana nih? Kan semuanya ke luar negeri. Lah iya itu memang punya saya kata Iya. mereka. Ya memang betul. Legal itu uangnya. Nah, apa kita nggak sayang uang kita ngalir sekitar 400-500 triliun tiap tahun dari sawit aja. Belum HTI, belum lain-lain. Di sawit aja itu aja segitu. 500 triliun. Sedangkan untuk cicilan bunga pemerintah berapa sekarang? Seperti ada 370. 370-an. Iya. Tapi uang kita dibuang keluar. Kita malah yang kecil-kecil itu diambil. Sayang kan? Nah ini kalau pemerintah mau memperbaiki ini, bikin yang namanya production sharing contract seperti Pertamina. Kalau Pertamina ada perusahaan asing ngebor 85% hasilnya itu milik pemerintah. Ya. Orang asingnya hanya dapat 15%. Artinya pemerintah masih berdaulat. Betul kan? Yang mengendalikan kan pemerintahnya. Ditambang gimana? Sama. 65% itu milik pemerintah. Nah di pertanian Lebih kecil pemerintah. 0%. Nggak ada. Nggak ada kan? Nah kalau misalnya mau katakanlah 50%, udah lumayan dapat 200 sampai Kalau dari 250. prinsip pemerintahan dalam konteks bisnis, sebenarnya kan itu bagus. Bahwa bisnis sudah sepenuhnya bisa dilakukan oleh pihak swasta, oleh masyarakat. Enggak, karena uangnya lari keluar. Oh, Sekarang coba Kang Mehmet perhatikan Undang-Undang Dasar 45 khususnya pasal 33. Ya. Bumi, tanah, air Air. itu dimanfaatkan sebaik-baiknya dikuasai para dan dimanfaatkan sebagai kesejahteraan sebaik-baiknya rakyat ya, gitu ya. untuk kemakmuran rakyat. Nah, kalau yang uang 500 triliun itu untuk masyarakat, waduh, nggak ada lagi orang miskin di kita. Nggak ada lagi orang miskin nih. Semuanya bisa. Nggak ada yatim piatu, anak-anak jalanan bisa dirawat dan sebagainya. Bukan main. Ya. Nah, ini Jadi kalau sedikit aja nih gatel nih. Bibir saya gatel terus terang aja. Ya, jadi kalau misalnya sebagai para pemimpin berpikir untuk rakyat, kemakmuran rakyat, ya seharusnya yang berapa tadi itu yang dibawa keluar yang antara 400 sampai 500 triliun. ya itu kan terjadi capital flight Iya, betul. sebesar lebih kurang 500 triliun. Iya. Jadi itu harus diusahakan berada di dalam Indonesia. negeri tetap. Iya. Dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Nah, rakyat. kalau mau digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat, itu harus milik pemerintah. Artinya yang swasta asing ini sebagian besar harus dibeli, tanda kutip, dibeli oleh pemerintah di nasional. Kalau diambil alih asal dibayar, kebun itu, asal dibayar, nggak apa-apa. Itu hak pemerintah. pemerintah mempunyai tenaga ahli yang cukup untuk mengolah itu semua. Banyak kalau itu. Nah ini pabrik SDM-nya kan Pak Cucu nih, yang tiap tahun mengeluarkan insinyur ini sarjana pertanian tiap tahun. Hampir setiap provinsi ada kalau fakultas pertanian. Di Bogor ada, di Jogja, yang nggak ada sawit juga ada. Dan petani-petani kita juga terampil kan. Petani-petani kita itu udah ada 7 juta hektar. Itu kalau mau dia membeli perusahaan ini mungkin secara manajemen kemampuannya kurang. Ya, kalau untuk membina perkebunan. Tapi kalau petani-petani mandiri ada yang 10 hektar, 20 hektar, 100 bahkan 200 hektar sampai 500 hektar itu nggak ada masalah. Oke, Itu bagus sekali itu. kembali ke Pak Cucu nih. Ya. Tadi terungkapkan oleh Pak Mehmet persoalan teknis sebenarnya itu sangat akuntabel ya, bisa dihitung kira-kira berapa ya. Kalau misalnya itu tidak menjadi capital flight itu tapi tetap ada di dalam negeri bagaimana. Tapi ada persoalan lain kalau di dalam negeri, kalau itu tetap dikuasai oleh para pengusaha, pemerintah nggak bisa manfaatkan gitu ya. Nah
itu kalau katakanlah hak guna pakai mungkin ya, hak pakai dari lahan itu oleh swasta itu mungkin terikat kontrakan. Nah kalau ditambah itu bagaimana, kata Pak Mehmet dengan 15 juta cukup? Ya 15 juta sih mungkin ya, dengan asumsi bahwa produktivitasnya ideal gitu ya. Tetapi kan kadang-kala kalau di lapangan itu tetap Sebentar, saya cut sedikit. Tapi 15 juta itu bukan 60% itu sebagian besar daripada itu kan swasta asing gitu. Nah jadi kalau misalnya untuk katakanlah untuk kenyamanan berusaha bagi semua pihak manapun yang berusaha di sini, tentu ada manfaatnya lah. Ya itu kira-kira kalau untuk mencapai 15 juta hektar net untuk kita bisa memproduksi CPO, dan produksinya itu adalah konsentrasi kepada biodiesel diantaranya ya, dan kebutuhan internal masyarakat itu gimana? Ya kalau menurut perhitungan saya gitu ya, kalau misalnya kita tidak mau meregulasi masalah kepemilikan yang asing yang 7, Deregulasi ya misalnya tidak mau kita melakukan regulasi, kita masih memungkinkan sebetulnya juga melakukan pembukaan lahan begitu ya. Walaupun faktanya sekarang moratorium, mengingat banyak gugatan terhadap masalah yang ditimbulkan oleh kebun sawit. Paling tidak ada yang berpandangan seperti itu, bahwa kebun sawit itu juga menimbulkan masalah-masalah terhadap lingkungan, adanya satwa dan lain-lain lah begitu ya. Walaupun itu tetap ada bau-bau persaingan sebetulnya. Nah kalau ingin aman sekali memang harus ada pertambahan luas kalau menurut saya begitu ya. Jadi kalau di dalam dunia pertanian itu kan ada potensi, ada aktual begitu ya. Jadi potensi sih memang tinggi, bisa saja per hektar itu 8 ton ya misalnya begitu ya, 8 ton. Apalagi dengan teknologi ada manajemen akar ya di Unpad dengan Pak Mehmetnya, kemudian juga adanya benih-benih yang sekarang sudah cukup bagus gitu dengan potensi yang tinggi. Tapi di lapangan kadang-kala sangat banyak variasinya, dari jenis tanahnya, dari lingkungan atasnya, iklim dan lain-lain. Itu sangat mungkin 8 ton itu adalah maksimalnya, tapi ranknya menjadi tinggi begitu, ada yang sangat rendah juga begitu kan, sehingga kan rata-ratanya sekarang hanya 3 sampai 3,5 gitu. Nah salah satu caranya di samping intensifikasi kalau menurut saya adalah intensifikasi yang kalau tenaga ahlinya ada. Tenaga ahli mah kalau menurut saya gitu kan, di kita kurang bagaimana begitu ya. Perguruan tinggi pertanian sudah sangat banyak begitu kan. Hingga menempatkan dan memposisikan pemerintah itu memposisikan diri berpihak kepada bidang pertanian kalau menurut saya. Gitu kalau begitu Pak Cucu boleh dikatakan sependapat dengan Pak Mehmet Hakim. Ya, bahwa persoalan bukan di bidang teknis. Ya, bukan di level teknis, tapi di level kebijakan, di level policy pemerintah. Ya, antara lain juga. Oke, saya kira itu catatan yang bisa kita temukan ya. Karena bagaimanapun juga kalau memang di teknis tidak ada persoalan, tapi justru persoalan itu bertumpu di dalam level kebijakan, itu persoalan menjadi lain. Ya, teknis saya pikir mungkin ada masalah, tapi sebetulnya kan sudah tersedia begitu ya, tinggal nanti transfer of knowledge aja barangkali kan. Ya Pak, yang pasti potensinya ada kan. Tinggal bagaimana melakukan penetrasi potensial ini menjadi potensi betul-betul aktual gitu ya. Nah ini yang harus kita cari ya. Karena supaya kalaupun dari pertemuan ini yang kecil ini ada saran pemikiran bahkan saran tindak, itu tidak salah alamat. Ya, tidak salah alamat. Jangan
masyarakat juga harus diberitahu gitu ya. Nah jadi apa namanya, saya melihat bahwa ekstensifikasi masih ada. Masih ada peluang kalau Tapi kan ada itu tidak akan bertentangan dengan misalnya hukum lingkungan. Hukum lingkungan itu kan ketika sebuah areal itu adalah homogen, itu akan sangat riskan apabila ada bibit penyakit yang menghancurkan tanaman itu. Ya. Tapi kalau di dalam areal yang heterogen, kalau yang datang itu apa namanya penyakit katakanlah sawit, Ya. yang lainnya tidak akan kena. Ya. Nah itu, nah bagaimana itu? Ya sebetulnya sekarang kan dari sistem tanam aja juga banyak kalau menurut saya, sistem tumpang sari misalnya begitu ya. Sekarang ada di sawit itu kan ada istilah TBM, ada TM. TBM itu tanaman belum menghasilkan. Jadi biasanya sampai umur 30 bulan atau 3 tahun lah barangkali ya, itu tanaman itu belum menghasilkan kelapa sawit itu. Nah itu kan kalau melihat jarak tanamnya 9 kali 9, jadi ada ruang terbuka yang masih bisa dimanfaatkan sebetulnya. Kalau mau sawit juga di samping berfungsi sebagai tanaman perkebunan, punya potensi juga sebetulnya kebun sawit itu dalam ketahanan pangan dengan tumpang sari, misalnya ditanami padi, ditanami jagung, kedelai dan lain-lain. Nah ini di samping bisa diversifikasi begitu ya, juga sebetulnya juga kan ini menjadi penolong bagi petani ketika tanaman utamanya belum menghasilkan. Nah, dari prinsip-prinsip TBM dan TM itu kan itu ada persoalan klasik Ya. ya, bahwa ketika masyarakat boleh melakukan tumpang sari itu cul dog tinggal igel kata orang Sunda. Ya itu Ya. kan masalah lain ya, masalah lain. Makanya itu kan akan menjadi bias gitu ya. Ya, ya. Akan menjadi bias kepada program keseluruhan. Ya. Nah, kira-kira ada alternatif Komitmen aja Komitmen. kalau menurut saya. Komitmen. Komitmen aja kan, kalau misalnya kebijakannya jelas, ada political will dari pemangku kebijakan seperti ini, kemudian juga kan kalau petani mah kalau menurut saya selama itu menguntungkan bagi dia, petani mah pasti ngikut aja begitu kan. Dan secara teori kalau menurut saya ya tumpang sari itu kan menguntungkan kalau menurut saya ya, walaupun mungkin saya melakukan penelitian juga sih sebetulnya ya, jadi ternyata ditanami padi, ditanami ini tidak berbeda lah pertumbuhan sawit itu tidak ini, Iya. tapi dia justru menghasilkan gitu hal lain. Dan ini potensi, bayangkan sekarang kalau misalnya TBM itu 25% Pak, dari 15 juta hektar, bahkan sebetulnya info terakhir dari PPKS itu 16 juta hektar kita itu. 16 juta? Itu udah 16 juta. Yang TBM-nya berapa? Ya 20% atau 25%. Kalau 25% kan artinya itu sekitar 3 jutaan ya, lebih ya, 3 juta hektar lebih. 3 juta hektar sekarang misalnya setengahnya itu digunakan untuk menanam kedelai aja misalnya. Artinya 1,5 juta hektar. 1,5 juta hektar. Kalau misalnya dalam 1 hektarnya 1 ton hasilnya, berapa ton kedelai yang bisa dihasilkan oleh kita? Kalau masa pertumbuhan sawit dari mulai ditanam sampai dengan menghasilkan berapa tahun? 3 tahun udah mulai menghasilkan. 3 tahun sudah bisa menghasilkan. Kan 2,5 tahun kan kalau yang sekarang yang produk yang benih baru. Apalagi dengan metode yang dari Unpad tadi ya, mulai dari Itu penanaman untuk ada produksi nggak? kan Itu kalau mah itu setelah menghasilkan. Oh itu mah hanya untuk produksi iya, aja. di TM. Ya. Jadi sangat ini sekali Pak, kalau jagung aja. Bayangkan aja, kedelai sekarang kita masih repot. Kalau misalnya kedelai ya dari itu, saya pikir wah kedelai kita bisa ada itu. Ya. Ada Ya, sedikit tambahan. Tapi Pak Cucu kalau dengan tumpang sari itu ya, itu juga mungkin akan ada penentang lain di level kebijaksanaan ya. Bisa jadi. Sepertinya akan begitu gitu. Karena itu akan mengurangi jatah import kan. Nah, itu yang jadi masalah kan. Itu masalah. Oke lah, tapi yang pasti Pak Cucu sebagai partisipan ya di dalam bidang perkebunan ini sependapat ya Ya. bahwa
metode tadi untuk produktivitas itu sama dengan Pak Mehmet, Ya, bahwa seharusnya kebutuhan dalam negeri itu bisa terpenuhi, ya, bahwa kemudian setelah dihitung itu ada harta tersembunyi yang harus bisa jadi milik pemerintah sebesar 500 triliun per tahun. Ya, dan dari in all cost bahwa kalau ada persoalan dalam sawit ini tidak lagi berkutat di dalam masalah teknis, tapi di masalah kebijaksanaan. Nah, mungkin sekaligus closing statement dari pemerintah. Ada sebelum kita tutup, saya ingin menyampaikan bahwa di bidang pertanian ini ada beberapa program yang sangat bermanfaat untuk rakyat. Salah satunya adalah Dimas. Itu tahun 60-an ya. 70 ya. Itu masyarakat yang tidak tahu pupuk, jadi pupuk dan akhirnya produktivitas meningkat sampai sekarang. Yang kedua di bidang perkebunan itu namanya PIR, plasma inti atau Nucleus Estate semua Smallholder perbantuan. Itu istilahnya banyak, ada PIR Plus, ada PIR Sus, ada macam-macam ininya ya, sampai UPP banyak. Ini program yang bukan main ya. Sasarannya itu per petani per 2 hektar bisa mendapatkan 2.000 US dollar per tahun. Sedikit saya boleh interupsi ke Pak Mehmet ya tentang PIR atau NES itu, Nucleus Estate and Smallholder. Saya pernah mendengar dan melihatlah sepintas selalu ketika saya masih senang Jalan-jalan ya. adventure ya. Di Cianjur Selatan misalnya itu ada PIR kelapa genya. Nah itu sekarang pohon kelapanya aja hilang gitu. Apa? Kalau itu proyek gagal. Oh gagal. Gagalnya karena apa? Karena memang Apakah karena ketidakmampuan manajerial dari PTP atau apa? jadi itu kegagalan teknis ya, kegagalan teknis. Sawit itu sebenarnya nggak cocok ditanam di Pulau Jawa, apalagi di Sawit? Banten. Ya, karena curah hujan. Masalahnya bukan tanah. Jadi saya ingin menekankan ini, makanya sekarang perkebunan raya itu sampai 7 juta hektar. Ini tidak lepas dari para menteri kita yang tentunya dibantu dengan orang-orang yang hebat ya, dengan pemikiran ini. Itu mulai dari Pak Darsono, Pak Toyi, Pak Syarifudin Barsa, Bu Yustika. Ini mereka yang membesarkan perkebunan raya. Nah, tapi sejak itu juga ada yang membesarkan perusahaan swasta asing, terutama yang setelah Pak SBY ke sini ya, itu menterinya siapa saya lupa itu. Tapi nah inilah yang perlu jadi peran kita, bahwa kalau orang-orang atau petinggi-petinggi di pertanian dulu berpikir kepada rakyat, ya kepada rakyat dulu berpikirnya, kali ini sekarang enggak, berpikirnya untuk orang lain gitu. Nah, jadi inilah yang harus diperbaiki barangkali oleh pemerintah. Nah, dan sebagai closing acara ini, saya hanya ingin mengimbau kepada pemerintah ini ada departemen pertaniannya, khususnya Dirjennya, kepada perdagangannya, khususnya direktur yang memegang perusahaan impor, kemudian perusahaan swastanya, supaya ya legowo lah mau membantu masyarakat ini dengan mengurangi keuntungan sedikit, tapi kita tidak heboh begini ya. Kemudian pada para petani juga ya, ayo kita sama-sama bangun negara kita ini dengan baik-baiknya, karena atas jasa pemerintah juga bahwa harga sawit bisa sebesar begini ya. Tapi ada kekeliruan pemerintah juga yang sebenarnya bisa kita perbaiki. Saya kira itu saja, dan semuanya serba mungkin. Produktivitas nggak ada masalah ya, kalau memang mau. Nah, kalau tidak mau ya sudah, gimana lagi. Saya kira itu aja. Baik, terima kasih Pak Mehmet, Pak Cucu, Ya, sahabat sekalian, para pemerhati diskusi ini. Jadi kalau kita berbicara kelapa sawit, tadi sudah
sedikit terurai tapi cukup clear lah ya, cukup jelas bahwa ternyata something hidden ya, sesuatu yang tersembunyi di belakang itu, di dalam itu, yaitu hal-hal yang seharusnya bisa atau menjadi tanggung jawab pemerintah. Besaran kebun sawit masih mungkin bisa diperluas, bahkan dengan intensifikasi dan dengan intensifikasi penanaman dan produksi, itu pun kita masih bisa meningkatkan produksi sehingga tidak harus lagi sekian juta masyarakat setiap hari harus terlihat sekarang misalnya antri minyak makan di toko-toko yang sudah ditentukan oleh masyarakat ya. Nah, kemudian bahwa hitungan juta hektar, juta ton itu saya kira bukan kewenangan bupati ataupun gubernur, bukan. Apalagi kalau berbicara dengan capital flight sebesar lebih kurang 500 triliun setiap tahun, itu tentu sudah bukan kewenangan kepala desa apalagi. Tapi betul-betul kewenangan top level management daripada negeri ini. Artinya apa? Artinya adalah bahwa kebijakan presiden harus didukung oleh peraturan yang bahkan undang-undang, maka artinya DPR harus ikut campur agar supaya kelapa sawit yang rimbun itu betul-betul akan bisa memberikan kemakmuran buat seluruh rakyat Indonesia. Amin. Saya kira itu mangga tinggal saya kira Pak Bupati bukan tidak ada peran, demikian juga gubernur, tapi memberikan sebuah informasi dan kajian yang objektif dan fakta di lapangan sehingga top level presiden dan DPR bisa mengambil kebijakan dan keputusan yang jauh lebih tepat untuk kemakmuran rakyat sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Maka